Al-Hikam Hikmah 90, Ibadah bukan transaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita beribadah? Karena ingin surga? Takut neraka? Supaya rezeki lancar? Tapi pernahkah kita bertanya, kalau Allah tidak menciptakan surga dan neraka, apakah kita masih mau menyembahnya? Imam Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam berkata, barang siapa beribadah kepada Allah karena mengharap sesuatu darinya, atau karena ingin dijauhkan dari bala, maka ia belum menegakkan hak sifat-sifat Allah. Sebuah hikmah dalam yang mengajak kita mengoreksi niat ibadah kita. 3 golongan dalam beribadah. 1. Golongan awam. Mereka ibadah karena takut siksa, atau ingin pahala. Bukan salah, tapi nilainya kecil di sisi Allah. Seperti pekerja yang hanya mau kerja kalau ada gaji. Rasulullah bersabda, jangan kalian seperti hamba yang jahat, yang hanya bekerja karena takut dihukum, atau karena menunggu imbalan. Inilah ibadah berbasis pamrih, sah, tapi belum ikhlas. 2. Golongan pecinta, muhibbun. Mereka ibadah karena rindu dan cinta. Bukan karena mengharap surga atau takut neraka. Tapi karena mereka menemukan kedamaian dalam ibadah. Saat gelisah, mereka berzikir. Saat gundah, mereka membaca Quran. Karena di sanalah mereka merasa dekat dengan Allah. 3. Golongan arifin, makrifatullah. Ini tingkat tertinggi. Mereka beribadah bukan karena balasan, tapi karena sadar, aku ini hamba. Dan Allah adalah Tuhanku. Tak ada motif duniawi atau ukhrawi. Murni karena Allah memang pantas disembah. Imam Abu Hazim berkata, aku malu meminta surga atau takut neraka. Aku hanya ingin menyembah Allah karena cinta dan kehambaan. Contoh singkat, Surah Waqiah. 3 orang membaca Surah Waqiah. Yang pertama, ingin kaya. Itu awam. Yang kedua, merasa tenang. Itu pecinta. Yang ketiga, karena Allah perintahkan. Itu arifin. Aktivitasnya sama. Tapi niatnya berbeda. Dan itulah yang membuat nilainya jauh berbeda di sisi Allah. Jadi, sahabat semua, mari kita benahi niat ibadah kita. Jangan jadikan ibadah sebagai alat tukar. Tapi laksanakan karena kita ini hamba, dan Allah adalah Tuhan yang memang pantas ditaati. Karena semakin tinggi niat kita, semakin besar pula kemuliaan yang Allah berikan, bahkan jauh melebihi apa yang kita harapkan. Yuk tulis di komentar. Selama ini, apa motivasi saya dalam ibadah? Semoga video singkat ini bisa jadi pengingat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe.